dia mengalami sebuah peningkatan ekskalasi hormonal pada saat justru tengah malam. Jadi aktif-aktifnya tuh tengah malam gitu, ya. Nah, dia menulis di sini, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Ya, ini saya buat sebuah analisisnya ya untuk contoh. Jadi terus pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Nah, ini saja sudah menunjukkan inkoherensi, flight of idea yang sangat khas pada penderita schizophrenia. Kemudian dia berteriak, titik kembalilah ke pelukanku, itu flight of idea lagi. Jadi dia membayangkan, karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya, itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu ada sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan, adalah sebuah misery gitu ya. Bagi orang yang normal, kalau kita melihat ada sebuah kasus perceraian, kemudian seseorang yang tidak memiliki pasangan, itu sesuatu misery, menderita. Tapi bagi Fufu Fafa yang memang terindikasi abnormalitas kejiwaannya, itu dianggap itu sebagai sesuatu yang lucu, layak untuk dihina dan sebagainya. Dan terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu, lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Jadi dari Semeru dia ke puncak, seperti itu ya. Nah, ini banyak sekali apa simptom-simptom schizophrenia itu muncul. Satu lagi yang saya temukan, ini menarik sekali, dari cuitan dia yang dia lakukan 19 Juni 2014 pukul 22.21. Pada saat kita mau berangkat tidur dia memang aktif ya. Nah, dia menuliskannya begini, Garuda Merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Dari kalimat ini saja sudah aneh ya. Garuda Merah itu berarti dia sedang mengimajinasikan logo dari suatu partai tertentu. Garuda Merah ya. Burung yang sedang menstruasi, kok bisa menstruasi? Flight of idea-nya dia itu mendisosiasikan merah dengan menstruasi. Kan ini aneh ya, Garuda Merah, burung sedang menstruasi. Segera beli pembalut biar nggak bocor. Kita mengasosiasikan bahwa seseorang yang pada waktu tahun 2014 itu sering sekali menyebutkan bocor adalah Pak Prabowo pada saat kampanye pada waktu itu ya. Jadi dia membuat itu sebagai sebuah fantasi yang deluktif sifatnya, bersifat waham sifatnya ya. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, nah ntar bisa diculik kampret. Nah kita kan ingat ya waktu itu ya, kampret, kadrun dan sebagainya kan. Terus yang lucu, oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Tiba-tiba di TPID, coba tanya atasan saya, ya kan. Langsung di kalimat berikutnya, kuda-kudaku yang lucu, oh Fadlizonku yang makin bulat. Nah tiba-tiba dia ingat sama Pak Fadlizon. Terus kalimat berikutnya lagi, buku adalah jendela dunia, tabloid obor rakyat adalah apa ya, anak bingung dia. Nah terus saya tiba-tiba lagi di dalam kalimat berikutnya, saya pengen belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Tiba-tiba dari buku, dari Fadlizon yang bulat, tiba-tiba buku, belusukan ke pasar, tapi kuda saya nggak boleh ikut. Dia mengasosiasikan lagi dengan Prabowo yang menyukai kuda, ya kan? Terus besok ya debat cawapres aja kan? Ya udah, saya tidur di rumah aja. Kalimat berikutnya, bingung mau ngirim cendol ke siapa? Kirim ke saya saja. Coba dari satu paragraf aja jelas menunjukkan sebuah kompleksitas kejiwaan yang ini kalau kita baca ribuan kalimat-kalimat yang dia cuitkan, kurang lebih 5.000 ya, yang sudah dihapus ada 2.100, kita akan jelas bisa melakukan penegakan diagnosis seseorang ini menderita schizophrenia jelas. Kalau perlu dikirim ke rumah sakitnya ayahandanya Pak Roy Suryo, Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala, karena saya yakin bahwa ini akan tegak diagnosis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya soal perbuatan tercela, karena perbuatan tercela secara undang-undang itu layak sekali untuk menjadi pasal pemakzulan. Tetapi buat saya adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih bahaya lagi adalah apabila seseorang tersebut memiliki sebuah jabatan yang amat sangat penting bagi kelangsungan dari negara, bangsa, dan keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang yang jelas menunjukkan ada indikasi-indikasi mengalami gangguan kejiwaan seperti ini dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan
yang berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara ini. Izin untuk menambahkan informasi ya, karena pertama itu dari sisi legalitas pendidikan dari Gibran Raka Buming. Ini saya bicara Gibran, karena saya termasuk bersama dengan Pak Roy Suryo itu termasuk yang pertama kali melakukan penelitian tentang keabsahan dari ijazah SMA dari Gibran. Karena yang menjadi persyaratan maju wakil presiden bukan ijazah sarjana, tapi ijazah SMA. Yang sampai dengan hari ini tidak ada satupun, bahkan Gibran sekalipun, itu bisa membuktikan bahwa dia memiliki ijazah SMA. Dia pada waktu acara Narasi TV, ketika kami berdua meramaikan soal ijazahnya dia, itu dia mengatakan bahwa ada dua tokoh yang mengatakan ijazah saya palsu. Padahal kami berdua sama sekali tidak mempermasalahkan soal ijazah sarjananya dia, yang berkemungkinan juga palsu. Dia di situ menyatakan, memberikan bukti bahwa ini loh, dengan foto saya wisuda di MDIS Singapura, tapi di situ tertulis bahwa dia memiliki ijazah sarjana dari University of Bradford, kan gitu. Sedangkan yang kami permasalahkan sebetulnya adalah ijazah SMA-nya, yang sampai dengan hari ini pun hanya tampil sebagai suket atau surat keterangan, yang mana itu saya juga bisa buktikan karena saya sendiri langsung ke Australia. Kebetulan bukan untuk sekedar membuktikan tentang sekolah matrikulasinya, tapi kebetulan saya sedang menengok anak saya yang sedang kuliah di sana, dan anak saya pun juga menjalani sebuah pre-university yang kurang lebih sama. Jadi saya pun tahu bahwa pre-university yang diikuti oleh Gibran in search itu sudah tidak ada lagi, sudah tutup. Kursus tersebut, semacam bimbingan tes itu sudah tutup di sana, tidak ada lagi, dan itulah yang kemudian disetarakan sebagai surat keterangan setara dengan SMK. Nah, padahal pada undang-undang, ya Pak Refli, undang-undangnya jelas menyatakan bahwa calon itu harus memiliki ijazah tamat SMA, yang mana tidak bisa diwakili oleh surat keterangan. Apalagi surat keterangan itu disetarakan oleh sebuah lembaga yang sekarang pun sudah tidak ada lagi, bukan SMA sama sekali. Dan kemudian terkait dengan kesehatannya, saya meragukan apabila katakanlah dibentuk tim investigasi lokal dan sebagainya gitu. Kalau memang kita mau melakukan sebuah investigasi, dan ini wajib untuk kita lakukan, karena ini adalah bahaya bagi negara ini, maka saya mengusulkan kepada pimpinan DPD untuk kita bersama-sama bergerak untuk melakukan riset terhadap perilaku dari Fufu Fafa ini secara retrospektif. Artinya kita bisa melakukan riset retrospektif, menelaah dari sejak tahun 2014, kemudian kita juga bisa melakukan kohort prospektif kurang lebih 6 bulan, kita bisa melihat secara observasional kohort dari perilaku-perilaku yang dia lakukan selama 6 bulan ke depan. Saya yakin kalau itu dilakukan akan tegak diagnosis sebagai skizofrenia plus obsesif kompulsif. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi permintaan dari kami adalah, barangkali mungkin apakah dari DPD atau dari mana, bisa melakukan investigasi yang seperti yang saya usulkan tadi. Terima kasih Pak. Bisa pertanggungjawabkan 100%. Ya, tidak akan bohong, tidak akan tertipu. Lanjut, next. Nah, bahkan mereka berdua, ini ada rekamannya ketika diwawancara oleh kumparan.com, serta tidak sadar ketika ngobrol soal sepatu bekas, tiba-tiba Gibran ini mengatakan, oh bekas ya, pre-love Syahrini. Jadi dia itu sudah, ini nanti Dokter Tifa yang bisa jelasin, otaknya itu sudah dipenuhi dengan kecenderungan untuk tertarik pada sosok tertentu. Lanjut, next. Lanjut, ini videonya terlalu panjang. Nah ini, jadi artinya, inilah yang tadi saya sampaikan, RK-GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar, Raka Gibran itu jelas.
gak ikut kampanye Bapak tercinta gitu ya. Nah, artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus. Lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah, ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan, udahlah, kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu gitu Pak Tamzil. Tidak. Kejahatan dia, ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu. Atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin. Ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia, itu kemudian diubah menjadi nama Slamet. Supaya menyarukan, kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia. Dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari mungkin sulit untuk mencari teman, karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan, kita sudah capture, tidak hanya capture, sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fufufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan, semua ada Xporn, ada kemudian Pornhub dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati, orang dengan mata satu atau Dajjal. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang usaha. Jadi menurut saya, memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang mana ini, gitu ya. Artinya nyerempet tidak bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah ya, teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak maaf ini, kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next, lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memang milik dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spamebank dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fufufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal listar, tapi dijawab oleh CEO Kaskus, mustahil. Jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next. Dan warganet saling transfer. Next. Itu tadi yang ada. Next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua, tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi, sebenarnya akun Fufufafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka, dan iya, sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah, anak ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, ada
uniknya Kaisang Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan, RK GBR itu Raka Gibran. Jadi ini membuktikan kalau akun-akun ini memang benar. Raka Gibran itu jelas gak ikut kampanye papa tercinta gitu ya. Nah itu artinya kan baik ayahnya Jokowi. Lanjut, next. Kemudian ini identifikasi di Kaskus. Lanjut, next saja, terlalu kecil. Nah ini yang sangat penting Bapak dan Ibu. Sempat dia mencoba memanipulasi. Dan kalau kemarin Prof. Jimli mengatakan udahlah kejahatannya sudah 10 tahun yang lalu gitu Pak Tamzil. Tidak, kejahatan dia ada kejahatan yang baru. Betul, kejahatan kata-kata yang tidak sopan itu 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun. Tapi dia berusaha mengubah identitasnya kemarin ketika nomor handphone yang sudah ketahuan nomor dia itu kemudian diubah menjadi nama Slamet supaya menyarukan. Kan ada beberapa orang yang mencoba transfer GoPay ke dia, dia ubah, itu pelanggaran. Dan dia juga menghapus cuitan-cuitan tadi. Itu sekarang kalau dicari mungkin sulit untuk mencari teman-teman, karena sudah dihapus. Alhamdulillah kita sudah selamatkan, kita sudah capture. Tidak hanya capture, sesuai dengan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, saya rekam juga linknya. Jadi linknya semua ada. Jadi itu sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, itu clear untuk alat bukti di kepolisian. Dan yang paling menarik, ketika dia menolak bahwa itu adalah nomor handphone dia, Bapak dan Ibu, pada form pencalonan wali kota Solo tahun 2020, dia menuliskan dengan tangan dia sendiri nama Gibran Raka Buming Raka, nomor handphonenya 089750 sekian 33. Dia lupa kalau dia dulu penuliskan nomor handphonenya adalah nomor handphone dia. Lanjut, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini kecil-kecil, tapi ini adalah penggambaran bagaimana akun Kaskus Fuhufafa itu tidak hanya terhubung ke situs-situs atau pemberitaan saja, tapi dia juga terhubung ke situs porno di Rusia, terhubung ke video-video bokep atau video BF, semua ada. Dan ini adalah link yang bisa kita gambarkan. Semua ada. Ada Xporn, ada kemudian Pornhub, dan lain sebagainya. Lanjut, next. Nah, memang anak ini aneh. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar. Dulu dia punya kafe, namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Ketika belum diprotes masyarakat, salah satu gambar di kafe Markobarnya itu adalah Illuminati. Orang dengan mata satu atau Dajjal, Pak Tam. Tapi dia beralasan, enggak kok, itu kan segitiga, simbol persatuan dari saya sama 2 temannya lagi yang usaha gitu. Jadi menurut saya memang kalau istilahnya netizen sekarang ini suka canda di tepi jurang anak ini gitu ya. Artinya nyerempet tidak bahaya, tapi ya menurut saya sudah kelewatan. Next, saya sampai ke akhir supaya tidak terlalu lama. Next lagi. Nah, jadi ini nomornya dia 089750282233 tadi. Next. Nah, sampai dia juga melecehkan Sarah. Jadi tidak hanya agama, Sarah dia teman di Papua juga dia lecehkan, kulitnya hitam lah, apalah, kayak maaf ini, kayak monyet lah gitu, dia mengatakan begitu. Jelas itu ada kalimatnya. Next, lanjut. Kemudian dia ini untuk menggambarkan kalau akun Cilipari, akun RK Genarli itu memang milik dia. Lanjut, next. Dan ini tadi gambar-gambar link tadi terhubung ke RedTube, Chaturbate, Xhamster, Spankbank, dan lain sebagainya. Lanjut. Terakhir, next. Ya, jadi situs Indonesia yang porno pun ada, semprot.com pun dia juga masuk ke sana. Next. Dan ini gambaran dari ini, analisis dari drone emprit menunjukkan perbincangan tentang Fuhufafa. Lanjut, next. Dan ini data dia sesuai dengan data yang ada di TPS-nya juga. Lanjut, next. Ini dia sempat mengubah tanggal register, tapi dijawab oleh CEO Kaskus mustahil, jadi sudah dilindungi juga supaya tidak diubah-ubah. Next. Dan warganet saling transfer. Next. Itu tadi yang ada. Next. Dan yang terakhir, oke. Ya, yang terakhir, pimpinan DPD yang saya hormati dan teman-teman semua, tidak hanya saya yang sudah menyampaikan, sebenarnya videonya ada, tapi terlalu panjang untuk dimuat, jadi saya izin tidak memutarnya, tapi nanti sebagai bukti kami ke DPD.
BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Dan iya, sudah BSSN, dan itu sudah dimuat di bocor alus Tempo. Dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan, nah inilah anak ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak ibu semuanya, adiknya Kaisang Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan tidak terpuji, saya kira benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan bahwa syarat minimal untuk menjadi seorang calon wakil presiden waktu masih calon adalah setidaknya dia lulus SMA. Nah, saya dan Dr. Rifa itu sudah sering melakukan penelitian dan kemudian kita publish melalui Twitter atau melalui sosmed bahwa yang bersangkutan itu pernah memang sekolah 2 tahun, hanya 2 tahun saja di sekolah Santo Yosef di Solo. Padahal waktu dia sekolah SMA 2 tahun itu ayahnya Pak Joko Widodo itu masih wali kota Solo. Berarti sebenarnya masih memiliki kekuasaan untuk sebenarnya mudah untuk lo. Tapi tidak. Dia hanya menjalani sekolah selama 2 tahun. Setelah itu dia pindah ke salah satu high school konon di Singapura. Saya sebut konon karena di Singapura dia meneruskan SMA itu 3 tahun lagi pimpinan. Jadi artinya kalau dijumlah SMA-nya 5 tahun. Kenapa harus sampai 3 tahun lagi di Singapura? Apa yang terjadi? Sudah itu mendadak dalam situs wali kota Solo, pemerintah kota Solo, tertulis dia menyelesaikan pendidikan di University of Bradford. Padahal tidak ada University of Bradford di Singapura. Adanya MIDS. Dan MIDS di Singapura itu ternyata sudah tidak ada hubungan lagi dengan University of Bradford. Dan masih tercatat di situs wali kota Solo adalah sampai sekarang masih ada. Dia tercatat kemudian melanjutkan studi ke UTS, University Technology of Sydney di Australia. Hanya setahun. Aneh. S2 hanya setahun. Ternyata setahun itu setelah dicek, itu hanya melakukan pendidikan matrikulasi, tidak masuk universitinya. Jadi dia tidak pernah lulus. Bahkan Diknas, Dikdikbud waktu itu mengeluarkan ijazah penyetaraan yang di surat keterangan yang ada di Australia itu ternyata pimpinan itu hanya setara SMK, turun lagi malahan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi soal pendidikannya, si wakil presiden sekarang ini memang sangat bermasalah. Maka pimpinan dan bapak ibu semua, saya tidak ada khawatirnya sekarang. Tidak hanya 99%. Ya, di depan DPD saya menyatakan kalau memang Fufu Fafa ini, nah ini saya pakai kaos Fufu Fafa ini pimpinan. Wajahnya jelas ini. Ini kaos lain lagi nih dengan yang kemarin. Lain. Nah, lain kan? Wajahnya jelas pimpinan. Jadi kemarin Korban Mulyono, ada adik Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafanya langsung. Jadi mohon tindakan jelas dan tegas dari wakil kami di Dewan Perwakilan Daerah.